lembut begitu. Tuhan bicara di Ibrani 12 ayat 25 sampai 27 ini. Firman Tuhan ngomong begini, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, ketika waktu itu, sedang berdoa, sedang bergumul begitu, melihat situasi dunia, situasi sekitar kita yang sedang banyak perubahan, ibaratnya ketika sesuatu bergerak makin cepat itu kan tentu guncangannya akan makin besar. Dan Tuhan menyingkapkan ya memang itulah yang terjadi di kehidupan kita di waktu-waktu krusial ini begitu ya. Makin cepatnya perubahan, maka guncangan pasti akan makin besar terjadi begitu. Sehingga firman ini dikatakan bahwa yang diguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya segala sesuatu itu akan diguncangkan. Dan tujuan dari guncangan itu apa? Kalau iblis, pasti dia pengen untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dia pengen supaya manusia makin jauh dari Tuhan, mereka semakin menolak Tuhan, mereka semakin nggak mau datang kepada kebenaran. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Maksud Tuhan ketika guncangan itu terjadi supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi justru di dalam guncangan-guncangan yang sedang kita hadapi sekarang dan akan kita hadapi ke depan, itu justru Tuhan pengen membuktikan, menunjukkan apa yang tidak terguncangkan itu yang tinggal tetap. Sehingga ini adalah masa yang luar biasa buat kita sebenarnya gitu. Nah, kemudian kalau dilanjutkan di ayat yang ke-28 dan 29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi di tengah-tengah guncangan itu ternyata ada sebuah amazing grace gitu ya, sebuah kasih karunia yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan pun sediakan bagi orang-orang yang tinggal, yang hidup di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Tuhan memberikan solusi, memberikan tempat ketika semua guncangan itu sedang terjadi, ada solusi, yaitu di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan ini. Dan di sini cukup unik gitu ya. Ketika di situ disebutkan bukan karena kita ada di gereja yang tidak terguncangkan, atau kita ada di jemaat yang tidak terguncangkan, atau kita ada di keluarga yang tidak terguncangkan, atau kita ada di sebagai bangsa yang tidak terguncangkan. Enggak, tetapi Tuhan ngomong dengan jelas ini adalah kerajaan, gitu ya. Nah, waktu Tuhan bicara ini kayak tirai bait Allah terbelah jadi dua gitu, langsung kebuka gitu. Oh iya, inilah makanya memang kerajaan ini adalah satu-satunya yang Tuhan siapkan untuk kita di akhir zaman ini untuk hidup melewati masa-masa guncangan ini. Mau tidak mau, suka nggak suka, ya kita harus ada di dalam kerajaan Allah kalau kita nggak mau terguncangkan di dalam dunia yang sedang terus diguncangkan ini. Dan nggak ada pilihan yang lain, karena memang Tuhan pun juga ngomong bahwa yang tidak terguncangkan itu adalah kerajaan. Kerajaan siapa? Ya tentu ini adalah kerajaan Allah. Jadi ya kayak ibaratnya seperti ketika di zamannya Nuh begitu ya. Kalau mau nggak tenggelam di air bah, ya satu-satunya jalan ya ikut di dalam bahteranya Nuh, kan begitu. Tapi kalau nggak mau masuk ke dalam bahteranya Nuh, ya pasti akan tenggelam. Tuhan sudah menyediakan ada bahtera yang disiapkan begitu. Tetapi ya balik lagi ke pilihan kan, apakah mau masuk dan
diselamatkan di dalam bahtera Nuh, atau dia akan tenggelam di air bah itu. Jadi kerajaan Allah ini sudah disiapkan oleh Tuhan untuk ada di masa-masa krusial ini, di akhir zaman ini, untuk orang-orang percaya tinggal menghidupi, ada di dalam kerajaan ini supaya kita tidak terguncangkan. Oke, jadi ini yang waktu itu kayak seperti sebuah insight yang luar biasa buat aku pribadi gitu ya, bahwa ternyata Tuhan menyiapkan kerajaan yang tidak terguncangkan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya, Tuhan menyiapkan sistem kerajaan gitu. Dan waktu itu kemudian aku mulai merenungkan, aku mulai gali, aku berdoa, Tuhan singkapkan dong apa yang Engkau maksudkan dengan kerajaan gitu. Waktu itu Ferry pun juga share begitu ya, bahwa kerajaan Allah itu intinya adalah bagaimana Allah berdaulat, dia yang berkuasa dan menjadi pusat segala sesuatu. Waktu itu Ferry juga sempat share gitu. Kenapa kerajaan? Ya karena raja itu absolut begitu ya. Beda dengan presiden. Kalau presiden kan masih dipilih oleh rakyat gitu ya. Sementara kalau raja nggak ada yang milih. Sekarang Raja Charles itu ya dia menjadi raja di Inggris ya karena memang dia lahir dari Ratu Elizabeth yang sudah meninggal kan begitu ya. Melepaskan tahta dan kemudian ya secara otomatis maka Charles yang menjadi raja Charles begitu. Nah, nggak ada masyarakat Inggris yang bisa untuk memprotes, nggak ada yang bisa untuk menggugat karena memang raja ya memang sudah ditetapkan dan absolut begitu. Nah, sama seperti kerajaan Allah bahwa ya kita nggak bisa menggugat atau karena memang kerajaan Allah itu ya pusatnya adalah Allah sendiri. Kalau kita lihat dari kata kerajaan itu kan kata dasarnya raja begitu ya. Jadi pusat dari kerajaan itu ya sang raja itu sendiri. Siapa rajanya? Ya Tuhan kita, Tuhan Yesus gitu. Jadi kerajaan itu adalah sistem pemerintahan dan kekuasaan dengan raja Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal dan tertinggi. Nah, di dalam sistem kerajaan itu cuma ada dua pihak. Pihaknya adalah cuma raja dan rakyat kan gitu. Nggak ada pihak-pihak lain. Beda kan kalau kayak misalnya di sistem negara demokrasi sekarang itu kan ada pemimpin pemerintahan, nanti ada parlemen, ada sistem hukum sendiri, ada sistem keuangan sendiri, bank sentral begitu, yang itu punya independensi masing-masing. Tetapi kalau di dalam kerajaan ya pusatnya cuma satu gitu ya raja itu sendiri, nggak ada yang lain, dan pihak yang lain ya cuma rakyat. Kita kan nggak mungkin jadi raja, yang menjadi raja adalah satu-satunya Tuhan Yesus begitu. Kita siapa? Ya kita adalah rakyatnya. Rakyat yang artinya kita harus ada di dalam penundukan total, mengikut total apa yang diinginkan oleh raja itu. Jadi Tuhan pengen membawa kita kembali kepada sistem penundukan, kita mengikuti dan hidup kita total kepada sang raja. Jadi harus selalu diingat bahwa kerajaan Allah itu kata dasarnya raja, dan itu adalah satu-satunya pusat, satu-satunya yang menjadi pemimpin, satu-satunya yang menjadi arahan, yang satu-satunya yang menjadi pemberi komando, yang itu harus diikutin. Ya itulah raja kita, Tuhan Yesus begitu. Nah, kemudian waktu itu aku sempat merenungkan di dalam kerajaan Allah itu ada dua hal yang utama yang nggak bisa diganggu gugat begitu ya. Yang pertama itu ya ada penguasa atau pemerintah, yaitu sang raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang berdaulat penuh. Berdaulat penuh itu artinya punya kekuasaan yang mutlak, absolut, yang nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dikritik, nggak bisa pokoknya ya memang karena Tuhan kita luar biasa, ya. Kebijaksanaannya dahsyat, kasihnya luar biasa, hikmatnya jauh dari segala yang ada di seluruh semesta ini.
Sehingga sangat luar biasa kalau Tuhan Yesus itu yang berdaulat penuh. Dan bagaimana sang raja, penguasa dan pemerintah itu menjalankan kekuasaannya? Yang kedua ada sistem hukum dan aturan yang berlaku di dalam kerajaan itu. Tuhan menetapkan hukum-hukumnya, gitu ya. Ada aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, aturan ini yang akan ditegakkan di dalam kerajaan Allah ini. Orang yang keluar dari koridor aturan, ya tentu akan ada konsekuensinya. Walaupun kita karena kita sudah menjadi rakyat bagian dari kerajaan Allah, terus kemudian kalau kamu melanggar langsung pecat, gitu ya, langsung keluargaannya dicabut gitu, enggak. Allah kita Allah penuh kasih, dan kasihnya kekal, enggak terbatas, kasih karunia-Nya dahsyat, keselamatannya kekal. Nah, tetapi ya Tuhan tidak melepaskan orang-orang yang ada di dalam kerajaannya lepas dari konsekuensi hukum gitu. Sehingga ya hukum dan aturan di dalam kerajaan Allah itu yang harus dijalankan gitu. Nah, selanjutnya, kalau hidup di dalam kerajaan Allah itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12 dikatakan, Paulus ngomong begini, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan itu kan sudah membawa kita berpindah dari, kalau Petrus mengatakan, dari gelap kepada terang, dari kegelapan, dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terangnya. Nah, untuk hidup di dalam kerajaan dan kemuliaannya itu caranya gimana? Ya kita mesti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hidup di dalam kerajaan Allah itu ya memang butuh sebuah keteguhan hati, komitmen yang kuat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memilih untuk melakukan kehendak Allah daripada kehendak-kehendak lainnya. Dunia kita, di mana kita tinggal, itu penuh dengan keinginan, gitu ya. Baik keinginan manusia pribadi, kita masing-masing, ada keinginan-keinginan orang lain, ada keinginan-keinginan dari sistem dunia yang ada keinginan-keinginan dari mungkin orang-orang yang kita sayangi begitu. Tetapi balik lagi, yang harus kita hidupi, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, ya kita hidup di dalam kehendak Allah, bukan kehendak yang lain. Mau itu kehendak pribadi kita, mau itu kehendak pemimpin kita, mau itu kehendak orang yang kita sayangi, mau itu kehendak sistem dunia ini, atau kehendak yang lain, ya kita nggak bisa untuk lepas dari mengikuti kehendak Allah. Jadi kehendak-kehendak yang lain itu ya memang harus disingkirkan, yang kita lakukan kehendak Allah. Terus kalau kayak gitu, apakah kita nanti bisa hidup dengan normal di dalam dunia ini? Ya tetap bisa, karena memang Tuhan kan mengatakan bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Artinya Tuhan juga menginginkan kita untuk tetap bisa hidup normal di dunia ini. Ketika kita hidup di dalam kehendak Allah, Tuhan pasti akan memberikan hikmat, memberikan arahan, memberikan petunjuk untuk kita menjalani hidup di dunia ini dengan baik, dengan tetap mengikuti kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat di Roma, nasihatnya Paulus kepada jemaat di Roma ini dikatakan bahwa di Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita melihat di sini, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah, hidup di dalam kehendak Allah, ya yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita taruh semua keinginan, kita taruh semua
ekspektasi kita, pengharapan kita, kita taruh semua apa yang ada di angan-angan kita, seluruh kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Ini yang akan membuat kita tidak serupa dengan dunia ini. Seringkali aku ngomong ke anak-anak begitu ya, kalau kami pas renungan, doa bareng malam gitu, ingat baik-baik bahwa nature kita, secara alamiah kita sebagai warga kerajaan Allah, kita ini pasti akan berbeda dengan dunia ini. Jadi kalau kita memang berbeda dengan dunia ini karena kita hidup di dalam kehendak Allah, ya itu natural. Ya itulah kita. Justru ketika kita ini menjadi sama dengan dunia, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini, kita sedang tidak hidup di dalam nature kita yang sebenarnya sebagai warga kerajaan Allah, sebagai rakyatnya kerajaan Allah. Makanya ya memang kita harus mempersembahkan hidup kita, menaklukkan segala kehendak untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang menjadi dasar gitu ya. Jadi cara hidup di dalam kerajaan Allah, ya kunci yang pertama, langkah dasar yang pertama ya menaklukkan kehendak. Seringkali kan ya inilah yang paling susah begitu ya. Kan kalau Tuhan Yesus pun kan bicara soal kalau mau mengikut aku, engkau ya harus sangkal diri, kemudian pikul salib dan ikut aku. Ini bukan bicara soal bagaimana supaya kita diselamatkan, karena karya Kristus sudah sempurna. Tuhan Yesus sudah mati buat kita sehingga kita sudah diselamatkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah ini, ya kita harus mau mempersembahkan tubuh kita. Kita harus mau menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikuti Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Nah, itu yang akan membawa kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Nah, kalau gitu kerajaan Allah itu tentang apa sih? Sebenarnya kerajaan Allah itu apa gitu ya? Yang Tuhan singkapkan melalui firman-Nya di Roma 14 ayat 17, dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi balik lagi, kita kan ada di dunia ini, gitu ya. Manusia diciptakan untuk hidup di dunia ini. Ketika manusia diciptakan, kita masih ingat manusia diciptakan di hari yang ke-6, gitu ya. Hari terakhir Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan manusia, di situ kemudian disebutkan dari debu tanah, Tuhan membentuk debu tanah itu, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi manusia itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang dibentuk dengan tangannya Tuhan dari debu tanah dan dihembusi nafasnya Tuhan. Kalau kita melihat di sini, jadi ada dua unsur utama di dalam hidup manusia, begitu ya. Ada unsur dunia atau unsur alamiah dunianya, begitu. Tetapi juga ada unsur spiritual atau unsur ilahinya, yaitu nafas Allah. Jadi kita harus menyadari bahwa di diri kita itu ada unsur dunia, yaitu ya fisik kita ini yang nanti debu kembali kepada debu, tetapi ada unsur spiritualnya, yaitu nafas hidup yang Tuhan hembuskan di dalam diri kita, itulah yang kekal. Jadi dari sini kita bisa melihat ketika kemudian di Roma 14 ayat yang ke-17 ini dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, artinya kita bisa tahu bahwa prioritas kerajaan Allah itu bukan perkara-perkara alamiah duniawi, begitu ya. Tetapi prioritasnya itu adalah hal yang spiritual dan ilahi yang ada di dalam kita yang kekal. Firman Tuhan ngomong bahwa apa yang kelihatan itu justru sementara, yang enggak kelihatan itulah yang kekal. Nah, bagaimana sekarang kita mulai untuk hidup di dalam kehendak Allah, kita mesti ngerti dulu prioritas di dalam kerajaan Allah itu. Ternyata prioritas kerajaan Allah itu adalah perkara yang di dalam, hal yang spiritual, hal yang ilahi, itu yang menjadi
prioritas kerajaan Allah. Makanya disebutkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah prioritasnya. Nanti suatu saat kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di situ nanti akan kita melihat ya, itu tuh bukan perkara alamiah duniawi begitu ya. Justru itu adalah perkara spiritual ilahi yang ketika itu dibangun, maka yang dari dalam ini akan keluar, dimanifestasikan, menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam hidup setiap warga kerajaan Allah. Terus gimana dong dengan perkara-perkara alami, duniawi begitu ya? Kan kita masih hidup di dunia ini kan, seringkali kan kemudian banyak orang kan ngomong ya kita realistis saja lah gitu ya. Nah, firman Tuhan di Matius 6 ayat 24 sampai 33 ini ngomong begini, agak panjang ya, tapi yuk kita baca bareng-bareng. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi di sini Tuhan Yesus dengan tegas ketika dia mengajar, dia menyampaikan bahwa nggak ada milih dua-duanya di antara dua pilihan. Terus milih salah satu. Pengabdian kita itu hanya bisa kepada satu Tuhan, kepada satu Tuhan, nggak bisa dua. Dan Tuhan Yesus membandingkan antara Allah dan Mamon. Tuhan Yesus nggak membandingkan antara Allah dengan dewa-dewa yang lain, atau antara Allah dan misalnya orang yang kamu kasihi, atau antara Allah dengan harta, antara Allah dengan misalnya sistem dunia, enggak, tetapi Allah nyebut nggak bisa mengabdi antara Allah dan Mamon. Nah, Mamon itu apa sih? Kita lihat di ayat berikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Mamon itu berkaitan dengan kekhawatiran. Memang kita tahu ya, Mamon itu kalau zaman dulu itu adalah dewa uang, dewa kekayaan. Tetapi sebenarnya Mamon itu sebenarnya kan manifestasi dari keinginan untuk hidup atau keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang baik tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, tanpa rasa cemas untuk masa depan. Pusatnya siapa sih? Sebenarnya diri sendiri. Makanya sebenarnya di sini itu Tuhan sedang membandingkan antara kamu, dirimu sendiri dengan Allah. Kamu nggak bisa mengabdi kepada egomu dan kepada Allah. Karena di dalam kerajaan Allah, seperti tadi yang kita lihat, cuma ada dua pihak. Ya antara Allah sebagai raja dan rakyat atau warga kerajaannya. Dan kita nggak bisa menjadi dua-duanya. Kita juga menjadi raja sekaligus sebagai warga kerajaan, nggak bisa. Makanya yang pertama kali yang harus ditaruh ya kehendak pribadi,
keinginan pribadi yang di dalamnya juga ada kekhawatiran, ada keinginan untuk memperoleh assurance atau jaminan di masa depan berdasarkan kekuatan manusia, supaya nggak khawatir, supaya nggak cemas. Itu kan yang dikejar oleh manusia. Gitu. Makanya pentingnya untuk kita menyadari ya, kunci awal itu ya benar-benar penundukan total kepada kehendak Tuhan, kepada Sang Raja itu sendiri. Sehingga ya yang kita pikirkan ya Tuhan itu sendiri. Yang kita pikirkan adalah Sang Raja itu. Kita nggak perlu khawatir lagi akan hidup kita. Kalau kita lanjutkan firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi ternyata untuk semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup di dunia ini, sebenarnya Tuhan itu sudah tahu. Bapa kita itu kenal dan benar-benar mengerti bahwa kita butuh itu. Sehingga yang Tuhan inginkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejar dahulu untuk hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Hidup di dalam kehendak Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, ya soal makan, soal minum, soal pakaian, soal mungkin ketenaran, soal mungkin pekerjaan, atau mungkin berbagai macam hal yang lain yang ada di dunia yang sedang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, Tuhan tahu kita butuh. Dan Tuhan mengatakan Tuhan yang akan menambahkan. Kata di sini ada semuanya itu akan ditambahkan, itu kan artinya ada pihak yang lain yang akan memberikan, ada pihak yang lain yang akan menambahkan. Bukan orang yang hidup di dalam kerajaan Allah ini bekerja untuk mendapatkan, enggak. Orang yang hidup di dalam kerajaan Allah ini, di dalam sistem kerajaan Allah ini justru akan menerima apa yang ditambahkan. Sesuatu yang bukan dari hasil usahanya dia, tetapi justru Tuhanlah yang akan memberikan itu semua. Di sini yang justru menjadi jaminan hidup kita sampai ke masa depan besok. Kita nggak perlu khawatir, karena Tuhanlah yang menjamin hidup kita dan Dia sendiri yang akan menambahkan. Kita nggak perlu berusaha dengan kekuatan manusiawi kita, dengan jerih payah kita, karena kerja keras kalau di Kejadian 3 berpeluh dan kerja keras itu adalah hasil dari dosa. Justru ketika menggunakan kekuatan manusia itu menunjukkan bahwa hidup di dalam sistem dosa yang ada. Tapi ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita hidup menurut kehendak Allah, Tuhan yang menjamin akan menambahkan semua yang diperlukan. Jadi kita bisa melihat gitu ya, bahwa harus ada sebuah keputusan yang diambil kepada siapa kita mengabdi. Kita harus mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon. Dan kita harus mencari dan memprioritaskan kerajaan Allah itu sendiri. Maka Allah akan menambahkan semua yang dibutuhkan oleh kita, yang juga dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Kalau aku melihat di sini, ini sebuah kasih karunia yang besar begitu ya. Makanya kalau Tuhan ngomong bahwa Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur, dikatakan bahwa berkat Tuhan yang membuat kaya begitu ya, susah payah tidak menambahkan itu. Ya karena memang inilah cara kerja kerajaan Allah. Tidak dengan kekuatan manusia, tidak dengan
kebanggaan manusia, tidak dengan kemampuan manusia, tetapi Tuhanlah yang mengerjakan. Dan itu adalah jaminan Tuhan buat kita semua sebagai warga kerajaan Allah. Kalau di Lukas 12 ayat yang ke-30 sampai 34, ayat yang paralel dengan yang tadi kita baca, itu tadi kita bisa lihat semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Jadi Tuhan itu menganggap kita adalah kawanan kecil gitu ya. Kenapa ya? Karena memang kita bukan majority. Kita memang pasti akan menjadi bagian yang bukan yang ini, karena dunia lebih majority di dunia ini gitu ya. Tetapi firman Tuhan ngomong, karena apa? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk, aduh gimana ya caranya aku supaya menjadi warga kerajaan Allah. Kita itu sudah. Firman Tuhan ngomong bahwa kita itu sudah diberikan kerajaan itu. Tinggal bagaimana kita menghidupi kerajaan itu, mengejar, memprioritaskan kerajaan itu. Kalau di ayat selanjutnya dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyadari bahwa yang berharga, harta itu kan bicara sesuatu yang berharga buat hidup kita, yang kita anggap sekarang ini berharga itu adalah harta yang di surga. Siapakah harta yang di surga? Ya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu kan rajanya, dari bahwa yang paling berharga di dalam hidupku itu adalah Tuhan sendiri. Yang ada di surga, katakan hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita memprioritaskan Raja kita yang ada di surga itu, ya hati kita ada di sana. Dan ketika kita selesai di dunia ini, kemana hati kita akan kembali? Ya ke tempat harta kita, gitu loh. Makanya ya ini waktunya untuk kita menyadari bahwa yang paling utama di dalam hidup kita, yang harus kita prioritaskan itu siapa? Ya Raja kita. Karena kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Gitu. Nah, kemudian yang menarik begitu ketika Tuhan menyingkapkan di Matius 11 ayat yang 25 sampai 30 itu. Firman Tuhan ngomong begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, ayo datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi waktu itu Tuhan menyingkapkan begitu ya. Ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita itu sedang datang kepada Tuhan. Kita melakukan kehendak yang Tuhan inginkan, itu tuh kita sedang berjalan kepada Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, marilah kepadaku. Siapa? Orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika dunia sedang terus berguncang, ketika perubahan terus terjadi dengan sangat pesat di dunia kita, di generasi kita, dan di generasi ke depan, generasi anak-anak kita, dan seterusnya, itu menyebabkan orang-orang yang terguncang akan menjadi letih lesu dan berbeban berat.
Tapi kemudian akan muncul berbagai macam masalah, berbagai macam polemik yang ada di dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi Tuhan menjanjikannya bukan aku akan memberikan jalan keluar, aku akan memberikan mujizat, aku akan memberikan harta, aku akan membuat utang-utangmu dibayar gitu. Aku akan membuat kamu menjadi kaya raya. Enggak, tapi justru Tuhan ngomong, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau di bahasa Inggris dikatakan, I will give you rest. Gitu ya. Aku akan memberikan istirahat. Aku akan memberikan ketenangan di dalam aku. Ini artinya Tuhan sedang mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia ketika diciptakan. Manusia diciptakan di hari yang ke-6 untuk masuk ke hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu Tuhan beristirahat dan memberkati semua ciptaannya. Artinya manusia itu diciptakan sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa untuk menikmati hari yang ke-7. Hari yang penuh dengan istirahat dan berkatnya Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, aku akan memberikan rest kepadamu, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita mengikut Dia, kita memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepada Tuhan, di situ disebutkan, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan rest. Kenapa jiwa kita tenang? Kenapa kok hidup kita bisa penuh dengan kelegaan dan ketenangan itu? Ya karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja buat kita, Tuhan yang akan mengerjakan semuanya buat kita tinggal mengikuti kehendak-Nya. Makanya balik lagi bahwa sistem kerajaan Allah itu adalah memisahkan antara kekuatan manusia, kemampuan manusia, dan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Dalam kerajaan Allah ya kita memang harus meninggalkan semua kekuatan manusia, kemampuan manusia, dan kita benar-benar menyerahkan semuanya dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Justru disitulah makanya kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan rest. Kita kembali kepada penciptaan ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Kita hidup di hari ke-7-nya Tuhan. Rest itu. Jadi ketika kita menaklukkan semua kehendak kita maupun kehendak-kehendak orang atau kehendak sistem yang ada di sekitar kita, dan kita mengarahkan diri kita untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai raja kita, maka itu Tuhan menjanjikan kita akan mendapatkan kelegaan, istirahat atau rest itu. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa itu. Ketenangan jiwa yang jauh melampaui dari apa yang ada di dunia ini. Ketika semua yang lain sedang terguncang, semuanya sedang terus mengalami perubahan yang dahsyat begitu, tapi kita tetap akan menikmati rest itu. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Karena ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang kita sedang menjadi warga kerajaan Allah yang menghidupi sistem kerajaan Allah itu. Kalau kita lihat ketika di cerita di Matius 8 ayat 24 sampai ke 26, nanti bisa dibaca di di Alkitab masing-masing begitu ya. Itu cerita tentang ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di atas perahu begitu, dan ketika di tengah-tengah perjalanannya itu ada badai, ada angin yang kencang yang menyebabkan kapalnya itu terombang-ambing dan hampir tenggelam gitu ya. Kondisinya benar-benar kondisi yang sangat buruk. Tetapi yang menarik di situ justru Tuhan Yesus tidur. Sehingga waktu itu muridnya pada teriak-teriak, Tuhan Yesus, kita itu mau mati, engkau kok tidak peduli sih? Engkau tidak peduli dengan kami, engkau tidak peduli dengan keadaan ini, engkau kok malah tidur, begitu ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus malah ngomong, ayo kamu yang kurang percaya. Terus kemudian Tuhan Yesus menghardik badai itu, dan badai itu kemudian menjadi tenang. Ketika kita berjalan mengikuti Tuhan, kita
memikul kup yang Tuhan Yesus pasang, kita akan bisa rest in the storm. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun dia bisa tetap tenang, tetap tidur di tengah badai, gitu ya. Padahal Tuhan Yesus kan adalah Tuhan. Tapi waktu itu dia datang sebagai manusia. Dan sebagai manusia, Tuhan Yesus memberikan teladan, ini loh, rest di dalam Allah itu seperti ini. Rest di dalam Tuhan ini seperti ini. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Barangkali ya, barangkali gitu ya. Kalau waktu badai itu terjadi lagi gelombang gitu, 12 muridnya Tuhan Yesus melihat kan, wah, kok Tuhan Yesus malah tidur ya? Udahlah, yuk, sekarang kita semua tidur yuk. Semua mereka tidur gitu. Barangkali habis itu badai itu tenang sendiri, karena mereka berusaha untuk menggoncang kapalnya dan ternyata nggak ada yang takut gitu ya. Sama seperti kalau mungkin ada godain adiknya dan adiknya tenang-tenang aja, mungkin ya kakaknya akan capek sendiri kan godain gitu. Ada orang yang berusaha nakut-nakutin waktu acara jurit malam misalnya gitu ya. Ternyata yang ditakut-takutin nggak takut, ya udah capek sendiri kan. Udah nggak usah ditakutin, ini ternyata dia lebih menakutkan daripada yang menakuti gitu kan. Nah, barangkali kalau waktu itu murid-murid Tuhan Yesus milih, udahlah, Tuhan Yesus malah tidur, yuk kita semua tidur yuk, ayo kita tidur gitu. Kuasa kegelapan dan kuasa dunia yang berusaha bikin badai itu mungkin akan capek sendirian. Udah, yuk kita balik aja. Ternyata nggak bisa mengguncangkan mereka gitu ya. Jadi justru itulah yang Tuhan inginkan, itu adalah kita itu bisa rest in the storm. Kita bisa tenang di dalam guncangan yang sedang terjadi di dunia kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, kita akan mendapatkan kuasa untuk menenangkan badai itu. Justru ketika orang yang bisa rest in the storm, orang yang bisa tenang, bisa beristirahat di dalam badai itu, ini akan menjadi orang-orang yang bisa menenangkan badai. Ini akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi solusi, memberikan jalan keluar di tengah-tengah dunia yang sedang terus berguncang ini. Jadi pilihannya balik lagi ke kita. Apakah kita mau hidup di dalam sistem kerajaan Allah atau enggak? Kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah, maka Tuhan akan membawa kita, bahkan sampai kita itu bisa tenang di tengah badai, kita bisa menenangkan badai itu. Dunia yang sedang diguncangkan itu justru kita bikin tenang, diam dan tenanglah gitu. Ketika kondisi ekonomi sedang morat-marit misalnya gitu ya, kita ngomong diam dan tenanglah, ekonominya tenang lagi. Kenapa? Karena kita rest di dalam Tuhan. Oke, kesimpulannya apa? 2 menit terakhir. Untuk hidup di dalam sistem kerajaan Allah itu, balik lagi, itu adalah pilihan. Sama seperti kita sekarang gitu ya. Ini pilihan untuk kita mau belajar bersama apa enggak gitu ya. Apakah kita mau belajar tentang bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah atau enggak, ya enggak ada masalah gitu ya. Belajar juga bisa dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau kita memang mau memilih untuk hidup dalam kerajaan Allah, yang pertama yang harus disadari bahwa kita harus melakukan kehendak Allah daripada kehendak-kehendak lainnya. Menaklukkan kehendak kita yang utama. Mamon itu sebenarnya manifestasi dari diri kita. Ego. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, kekayaan, sesuatu yang besar di masa depan, jaminan buat masa depan, itulah mamon. Mamon itu sebenarnya balik lagi itu adalah kehendak pribadi, gitu ya, manifestasi dari keinginan pribadi. Kemudian poin yang kedua, prioritas kerajaan Allah itu bukan perkara alamiah atau dunia, tetapi perkara spiritual yang ilahi. Ya, ini yang harus mengarahkan perspektif kita kepada hal yang lain. Dunia ini sedang terus berusaha menarik kita kepada perkara-perkara alamiah. Masalah makanan, minuman, masalah pakaian, masalah kemewahan, itu sedang ditarik gitu ya. Kalau kita ngelihat medsos sekarang tuh isinya apa? Kemewahan semuanya gitu ya. TikTok, Instagram, itu kan isinya orang-orang yang lagi pamer gitu ya, dengan perkara-perkara alamiah. Tapi ingat bahwa prioritas kerajaan Allah itu adalah hal yang spiritual, yang ilahi, yang ada di dalam. Dan Allah sendiri menjamin
akan menambahkan semua unsur alamiah atau duniawi yang kita perlukan. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas untuk masa depan kita. Tuhan yang menjamin untuk menambahkan. Perjalanan hidupku bersama Tuhan, bersama dengan keluarga gitu ya. Wah, udah banyak lah bagaimana Tuhan itu bekerja dengan cara-cara yang nggak pernah dipikirkan, bagaimana Tuhan itu menambahkan unsur-unsur alamiah yang kami perlukan, gitu, yang aku perlukan. Dan aku sangat percaya, aku yakin bahwa untuk kita semua sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan yang akan menjamin dan menambahkan semua yang dibutuhkan oleh kita untuk unsur-unsur alamiah duniawi itu. Sementara dunia sedang mengejar, berusaha untuk mendapatkan itu, kita nggak perlu ngejar, Tuhan yang akan menambahkan. Gitu. Jadi penaklukan kehendak itu akan membawa kita kepada rest, kepada istirahat di dalam Tuhan. Kita tenang di dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita bahkan mampu untuk menenangkan guncangan. Bukan hanya kita yang di dalam yang tenang, dunia sedang morat-marit begitu ya, semuanya sedang guncang gitu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan, Tuhan Yesus bisa menenangkan guncangan itu. Aku percaya bahwa di akhir zaman ini, di tengah-tengah dunia yang sedang banyak guncangan ini, warga kerajaan Allah akan menyatakan siapa Allahnya sehingga mampu untuk menenangkan guncangan yang ada di dunia ini. Amin. Itu yang aku bisa sharekan untuk bab 1 dari buku ini. Monggo silakan Kak David, Ferry, aku kembalikan.